Apakah Anda merasa kaki semakin lemas, mudah gemetar, atau cepat lelah dibandingkan sebelumnya? Apakah aktivitas seperti menaiki tangga atau berdiri dalam waktu lama mulai terasa menantang? Perlu diketahui bahwa kelemahan pada kaki bukan sekadar konsekuensi alami dari penuaan. Kondisi ini bisa menjadi indikasi serius bahwa tubuh Anda mulai kehilangan kekuatan otot, mengalami gangguan aliran darah, atau kekurangan zat gizi penting. Jika dibiarkan begitu saja, kelemahan ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih berat, mulai dari risiko jatuh, ketergantungan pada orang lain, hingga potensi komplikasi kesehatan yang serius. Tapi tenang, kabarnya tidak sepenuhnya buruk. Begitu Anda mengenali apa saja penyebab tersembunyi yang membuat kaki melemah, Anda bisa segera melakukan langkah-langkah sederhana untuk memulihkan kekuatan otot dan kembali bergerak dengan lebih aman dan percaya diri. Mari kita telusuri 5 faktor utama yang bisa melemahkan kekuatan kaki Anda, beserta solusi efektif untuk mengatasinya sebelum semuanya terlambat. Penyebab kelima, penyusutan massa otot, sarkopenia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan massa otot secara bertahap. Kondisi ini disebut sarkopenia. Proses degeneratif ini bisa dimulai sejak usia 30-an, namun akan semakin cepat terjadi setelah memasuki usia 60 tahun. Tanpa langkah pencegahan yang tepat, seseorang bisa kehilangan hingga sepertiga dari total massa ototnya di usia 80-an. Dampaknya, otot kaki melemah, dan kegiatan sehari-hari seperti berdiri dari posisi duduk, berjalan dalam jarak jauh, atau menaiki tangga akan terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Gejala umum dari sarkopenia meliputi ukuran paha dan betis yang mulai mengecil, rasa tidak nyaman atau berat saat melangkah, mudah lelah meski hanya berjalan sebentar. Kabar baiknya, kondisi ini bisa dihambat bahkan diperbaiki dengan melakukan latihan kekuatan secara rutin. Beberapa contoh latihan sederhana yang efektif meliputi squat menggunakan kursi, angkat kaki dalam posisi duduk atau tidur, latihan menggunakan resistance band. Di samping latihan fisik, asupan nutrisi berprotein tinggi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan otot. Konsumsi makanan seperti daging rendah lemak, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian sangat dianjurkan. Dan jangan abaikan aktivitas harian. Bahkan hanya berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari sudah cukup untuk menjaga otot kaki tetap aktif, sehat, dan kuat. Poin keempat, aliran darah yang tidak lancar, penyakit arteri perifer keped. Apakah Anda pernah mengalami sensasi dingin, kesemutan, atau kram di kaki saat berjalan? Kondisi tersebut bisa menjadi indikasi bahwa peredaran darah ke area kaki terganggu, yang biasanya disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan plak, suatu kondisi yang dikenal sebagai penyakit arteri perifer, PED. Saat suplai darah ke tungkai berkurang, otot-otot kaki kehilangan kekuatan, menjadi mudah lelah, dan rentan mengalami kram. Dalam kasus yang parah, bisa muncul luka yang sulit sembuh atau infeksi serius. Gejala umum gangguan peredaran darah antara lain sensasi berat atau kebas di kaki setelah berdiri cukup lama, rasa nyeri di betis yang berkurang ketika duduk atau beristirahat. Untuk menstimulasi aliran darah, lakukan kegiatan fisik ringan seperti berjalan kaki setiap hari, cukup keliling rumah pun sudah bermanfaat. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum cukup air putih, dan batasi konsumsi garam guna mencegah pembengkakan. Beberapa cara alami yang dapat mendukung kelancaran sirkulasi antara lain: merendam kaki dalam air hangat untuk relaksasi otot, memberikan pijatan lembut pada kaki, mengangkat posisi kaki lebih tinggi saat beristirahat untuk membantu peredaran darah. Namun, bila keluhan tidak kunjung membaik, segera temui tenaga medis. Jika dibiarkan, PED dapat memperbesar risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke di kemudian hari. Poin ketiga, gangguan saraf, neuropati perifer. Apakah Anda kerap merasakan kesemutan, kebas, atau sensasi terbakar di kaki atau telapak kaki? Atau merasa seperti berjalan di atas permukaan yang empuk dan tidak stabil? Keluhan ini bisa menjadi tanda adanya kerusakan saraf, yang dikenal sebagai neuropati perifer, kondisi yang sering dialami oleh sekitar 1 dari 3 lansia, terutama mereka yang memiliki diabetes atau kekurangan vitamin. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak saraf, sementara kekurangan vitamin B12, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan saraf, juga dapat memicu kelemahan pada kaki. Jika neuropati tidak segera ditangani, kondisinya bisa memburuk dan menimbulkan masalah keseimbangan, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Untuk menjaga kesehatan saraf, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: rutin memeriksa kadar gula darah, mengonsumsi makanan yang kaya vitamin B12 seperti telur, produk susu,
dan sayuran berdaun hijau. Menghindari minuman beralkohol secara berlebihan karena dapat memperparah kerusakan saraf. Pijatan lembut pada kaki dan tungkai juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi saraf sekaligus meredakan rasa tidak nyaman. Apabila Anda mengalami mati rasa yang terus-menerus, jangan sampai diabaikan. Segeralah berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Poin kedua, gangguan pada tulang belakang, saraf terjepit, dan herniasi diskus. Mungkin Anda belum menyadari betapa pentingnya kesehatan bagian bawah punggung terhadap kekuatan kaki. Kondisi seperti saraf terjepit, herniasi diskus, atau postur tubuh yang kurang baik dalam jangka waktu lama bisa menekan saraf tulang belakang, sehingga menyebabkan kelemahan, nyeri, atau bahkan kaki terasa tiba-tiba melemah. Beberapa tanda umum dari masalah tulang belakang yang memengaruhi kaki meliputi rasa sakit yang menyebar dari punggung bawah ke satu atau kedua kaki, mati rasa pada area kaki, perasaan bahwa salah satu kaki lebih lemah daripada yang lain. Jika Anda mengalami gejala seperti ini, cobalah melakukan peregangan ringan untuk punggung, misalnya dengan menarik lutut ke arah dada atau melakukan putaran tulang belakang dalam posisi duduk. Hindarilah duduk dalam waktu lama karena dapat memberikan tekanan berlebih pada punggung bawah. Apabila harus duduk lama, gunakan penyangga punggung, lumbar support, dan biasakan untuk berdiri serta bergerak setiap 30 menit. Menjaga tulang belakang tetap sehat adalah langkah penting agar kekuatan dan fungsi kaki tetap optimal. Alasan pertama, ketidakseimbangan elektrolit akibat kekurangan magnesium dan kalium. Apakah Anda pernah tiba-tiba mengalami kram kaki di malam hari? Atau merasa kaki gemetar dan lemas tanpa alasan yang jelas? Masalah ini seringkali disebabkan oleh rendahnya kadar mineral penting seperti magnesium dan kalium yang berperan besar dalam menjaga fungsi otot agar tetap optimal. Kalium yang kurang bisa memicu kram otot, kelemahan tubuh, serta gangguan irama jantung. Sedangkan kekurangan magnesium bisa menimbulkan otot berkontraksi tidak normal, rasa lelah, bahkan gangguan kecemasan. Penyebab umum kondisi ini meliputi dehidrasi, penggunaan obat-obatan tertentu seperti diuretik, serta pola makan yang kurang mengandung mineral tersebut. Untuk memulihkan keseimbangan elektrolit, konsumsilah lebih banyak makanan kaya kalium seperti pisang, jeruk, bayam, dan alpukat. Sementara untuk magnesium, pilihlah almond, coklat hitam, gandum utuh, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Pastikan juga Anda cukup minum air putih, karena dehidrasi justru dapat memperparah defisiensi mineral ini. Bila sering mengalami kram, cobalah berendam dengan air hangat yang diberi garam Epsom sebelum tidur. Magnesium dari garam tersebut dapat terserap melalui kulit, sehingga membantu melemaskan otot dan mengurangi kram. Segeralah bertindak sekarang juga. Kaki yang lemah bukan hanya sekadar ketidaknyamanan ringan, melainkan tanda bahwa tubuh memerlukan perhatian khusus. Apapun penyebabnya, apakah kehilangan massa otot, sirkulasi darah yang kurang baik, kerusakan saraf, gangguan tulang belakang, ataupun ketidakseimbangan elektrolit, ada cara alami yang mudah untuk menguatkan kembali kondisi Anda. Mulailah dengan langkah sederhana. 1. Lakukan olahraga rutin setiap hari, meski hanya selama 5 menit saja sudah bermanfaat. 2. Tingkatkan asupan protein dan nutrisi lengkap untuk memperbaiki dan membangun otot. 3. Pastikan hidrasi tercukupi dan mineral tubuh seimbang agar terhindar dari kelemahan. 4. Jaga postur tubuh dan kesehatan tulang belakang agar saraf tetap berfungsi dengan baik. 5. Berjalan kaki secara teratur untuk memperlancar peredaran darah dan mengurangi kelelahan kaki. Jangan menunggu sampai kondisi semakin memburuk. Jika informasi ini berguna bagi Anda, jangan lupa beri jempol, subscribe, dan bagikan ke orang lain yang memerlukan kaki lebih kuat dan sehat. Sampaikan juga di kolom komentar, mana alasan yang paling mengejutkan bagi Anda.